Menjadi seorang anggota legislatif, seyogyanya mampu menjalankan fungsinya sebagai penyambung lidah rakyat. Akan lebih baik apabila para anggota parlemen ini berasal dari kalangan yang secara ekonomi sudah mapan. Tetapi dalam setiap ajang pemilihan legislatif, banyak para calon legislator harus mengeluarkan uang hingga miliaran rupiah demi memenuhi ambisinya. Parahnya lagi, uang yang sedemikian banyak itu didapat dari hasil menjual aset, berhutang, ataupun dana pihak ketiga sebagai sponsor dengan kesepakatan politik tertentu. Lalu, bagaimana dengan mereka yang tidak terpilih? Dan sebagian besar tidak menggunakan uangnya sendiri? Tentu kondisinya akan jauh berbeda. Bisa jadi justru malah petaka yang dialaminya. Seperti kisah berikut ini. Pak Fajar, bagaimana analisa di lapangan? Apakah masih ada peluang buat saya untuk maju dalam pemilu mendatang? Siap Pak Ardi. Dari hasil survei saya dengan tim sukses yang saya pimpin, peluang Pak Ardi untuk menang sangat besar Pak. Pak Fajar yakin dengan hasil survei itu? Oh, saya yakin sekali Pak. Ini peluang bagus buat Pak Ardi. Bagaimana Bu Meli? Betul Pak Ardi, seperti laporan Pak Fajar tadi, peluang Bapak untuk menang sangat besar Pak. Lalu, bagaimana dengan wilayah timur? Kawasan timur bisa dikatakan 25% milik kita Pak. Ditambah dengan survei Bu Meli, suara kita makin kuat Pak Ardi. Baiklah kalau begitu. Berarti semua sudah dikondisikan ya Pak? Betul Pak Ardi. Jaringan kita semua sudah bergerak. Oke, kerja yang bagus sekali. Besok siang, saya tunggu Pak Fajar di ruangan saya. Siap Pak Ardi. Baik, kita tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, apa langkah selanjutnya Pak? Langkah kedua, kita harus persiapkan alat peraga kampanye Pak. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk semua perlengkapan itu? Paling tidak, Bapak harus persiapkan dana ya sekitar 600 juta rupiah lah Pak. Ditambah dengan kebutuhan lain, total sekitar 1 miliar lah Pak. Oh, banyak juga ya Pak. Baiklah, minggu depan semua dana itu siap. Sudah malam Bang, apa nggak capek? Seharian di kantor, sampai di rumah, masih juga kerja di depan komputer. Kamu tidur dulu sajalah. Abang harus siapkan materi buat besok. Terlalu banyak uang yang dikeluarkan Bang. Apa nggak sebaiknya Abang mundur saja? Kamu nggak bakalan ngerti urusan politik. Tidur sajalah. Daripada konsentrasiku hilang. Terserahlah Bang. Saudara-saudara sekalian, daerah kita ini butuh wakil yang mampu mewakili kepentingan Anda semua. Yang mampu memberikan arti buat daerah kita. Begitulah, Pak Ardi terus berorasi keliling di seluruh sudut daerah pemilihannya dan berusaha meyakinkan masyarakat bahwa dia adalah orang yang tepat untuk dipilih. Tidak sedikit sembako dan paket-paket menarik lainnya yang dia bagikan. Bagaimana perkembangannya Pak Fajar? Sejauh ini bagus Pak. Oh, mantap sekali. Saya sudah nggak sabar jadi anggota dewan. Oh ya Pak, besok lusa kita perlu ke Jogja. Ada orang pintar yang harus kita temui. Dia juga dapat membantu kita. Orang pintar, apa itu perlu? Tenang saja Pak, semua pasti beres. Sudah berapa kali kita bolak-balik ke Jogja. Saya berharap ini yang terakhir. Dan kali ini harus sudah selesai Pak. Masalahnya, sudah banyak anggaran yang saya keluarkan. Tenang Pak Ardi.
semua akan indah pada waktunya. Yang penting, tujuan Pak Ardi tetap berhasil. Begitulah Pak, saat penghitungan suara, ternyata saya tidak terpilih. Lalu bagaimana tanggung jawab tim sukses yang begitu yakin bahwa Anda pasti menang? Mereka semua menghilang, entah kemana. Sekarang, saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya yakin Fajar itu hanya memanfaatkan Anda saja. Dia itulah pemenang hasil pemilu ini yang sesungguhnya. Memang benar-benar licik. Sudah dari tadi pagi Anda membuat batu bata. Ini sudah larut malam. Lebih baik Anda istirahat saja dulu. Baiklah Pak, tapi saya belum bisa tidur. Biarlah saya temani Bapak di sini sambil minum kopi. Baiklah kalau begitu. Sungguh suatu mimpi yang sangat buruk. Alih-alih berpikir dan bekerja untuk rakyat, melakukannya untuk diri sendiri dan keluarganya pun saat ini sudah tidak mampu. Ambisi yang tak terkendali hanya menimbulkan ironi dan resistensi. Narasi tanpa strategi, tak ubahnya mimpi dalam bayangan ilusi. Bisikan hari tanpa jati diri bisa jadi reduksi pada kebenaran yang hakiki. Salam kasat mata.